Indah. Bapak, silakan dibuka dulu ya Bunda kameranya. Baik, kita sama-sama membaca surah Al-Muluk dari 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi Al-mauta khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa wa huwa huwal azizul ghafur. alladzi Alladzi khalaqa sab'a samawati samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min Summa rji'il basara karratayn yanqaliba ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya biha wa bimasabiha wa ja'alnaha nujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azab adabas-sa'ir. walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Idza Fiha sami'u laha syahiqan wa hiya takadu tamayyazu minal ghayzi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. wa qalu law kunna nasma'u aw نسمع أو kunna نعقل ما fi كنا ashabis في sa'ir. أصحاب السعير. Sadaqallahul صدق azim. الله العظيم. Alhamdulillah ya Bunda, kita baru saja selesai membaca surah Al-Muluk dari 1 sampai 10. Masya Allah, terima kasih banyak untuk ayah Bunda yang sudah membacanya, yang sudah dibaca dari rumah ya, ayah Bunda Bang Kakak. Nah, ayah Bunda, insya Allah pemateri kita pada malam hari ini adalah Ustadz Ferdi, salah satu Saka Al-A'raf Mulia yang bertugas sebagai tour leader jamaah umroh. Nah, Bunda Bang Kakak, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ustadz Ferdi. Kepada Ustadz Ferdi, kami persilakan ya. Baik, cek. Halo, kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. 1, 2, 3. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Halo? Kedengaran Ustaz. Assalamualaikum. Dengar Kedengaran Ustaz. ya? Kecil suaranya. Kecil. Kecil tapi kedengaran nggak kira-kira? Kedengaran. Kedengaran ya? Cukup? Apakah dirasa cukup? Cukup ya? Cukup ya Ibu? Cukup kedengaran ya? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ina lahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu, Abang Kakak, Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ya, dan yang paling utama mohon izin perkenalan Al-Fakir dengan Muhammad Ferdi ya, biasa dipanggil Ferdi. Hari ini merupakan saka ya atau santri khidmat dari Masjid Al-A'raf Mulia yang bertugas sebagai pembimbing atau pendamping ya ibadah umroh ke tanah suci. Pada malam hari ini, Bapak Ibu, ya diberi amanah untuk sedikit menyampaikan ya tentang keutamaan atau amalan-amalan yang ada di bulan Sya'ban. Okay. Tapi sebelum saya mulai, ya, saya ini adalah orang yang terbiasa, Bapak Ibu sekalian, ya, melihat Ka'bah di depan mata. Jadi bagi yang menghidupkan kameranya, melihat wajah saya dan saya melihat wajahnya, saya doakan diundang semuanya ke Baitullah. Maka dari itu, silahkan hidupkan kameranya agar saya bisa melihat wajah Bapak Ibu sekalian. Karena wajah saya ini, alhamdulillah, ya, lumayan sering melihat Ka'bah. Jadi barang siapa yang saya lihat wajahnya, berarti insya Allah dia akan melihat Ka'bah juga saat lagi. Ayo, hidupkan dulu kameranya. Bagi yang tidak berhalangan ya, bagi yang tidak berhalangan. Nah, karena jarang-jarang nih, Bapak Ibu melihat orang, ya, Ustadz yang memang tugasnya bolak-balik ke Masjidil Haram. Kebetulan tugas saya bolak-balik Masjidil Haram, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ada wajah-wajah, bukan wajah Arab ya, tapi wajah Masjidil Haram mungkin. Nah, saya doakan ya, barang siapa yang malam hari ini khusyuk, hadir, ya, fisiknya hadir, hatinya hadir dalam majelis ini, ya, saya doakan sesaat lagi, ya, sebentar lagi akan hadir ke Ka'bah, ya, akan hadir ke Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi untuk melaksanakan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Baik, masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tadi Al-Fakir sampaikan, nama Al-Fakir adalah Muhammad Ferdi, biasa dipanggil Ferdi. Jamaah biasa manggil saya Ustadz Ferdi. Asal saya dari Pontianak, Kalimantan Barat, namun sekarang berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada yang orang Kalimantan di sini? Boleh? Ada nggak yang orang Kalimantan selain Pontianak mungkin? Ada? Atau jauh nih semua? Jauh-jauh semua kayaknya ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum Al-Fakir masuk kepada pembahasan ya, walaupun tidak panjang, namun Al-Fakir usahakan pembahasan ini adalah pembahasan yang bisa Bapak Ibu praktekkan secara langsung setelah Bapak Ibu keluar dari ruang Zoom ini. Karena apa? Ilmu itu, Bapak Ibu sekalian, bukan semata-mata apa yang kita hafal ataupun kita catat. Ya, bukan semata-mata seperti itu ilmu itu. Ilmu itu adalah apa-apa yang memang kita ketahui, ya, walaupun sedikit, lalu kita praktekkan. Nah, jadi harus digarisbawahi Bapak Ibu semua, ilmu itu adalah apa-apa yang kita ketahui, walaupun sedikit, akan tetapi kita praktekkan secara istiqomah. Itulah tanda daripada ilmu yang barokah. Al-Fakir menginginkan Bapak Ibu semua keluar dari ruangan Zoom ini nanti dapat menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, akan tetapi ilmunya yang didapat itu adalah ilmu yang
barokah, walaupun sedikit. Karena percuma kalau kita panjang lebar menjelaskan dalil, menjelaskan sejarah segala macam ya, seandainya memang tidak dimengerti atau tidak sampai pemahamannya kepada Bapak Ibu semua, maka bisa dikatakan percuma apa yang Al-Fakir sampaikan. Seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekedar info bahwa besok ya, Senin tanggal 2 Februari itu kita akan bertepatan dengan yang namanya malam nisfu Sya'ban. Nah, ada yang tahu malam nisfu Sya'ban itu malam apa? Malam nisfu Sya'ban itu, Bapak Ibu sekalian, malam nisfu Sya'ban itu adalah malam pertengahan, ya. Malam pertengahan di bulan Sya'ban. Di mana malam nisfu Sya'ban ini, Bapak Ibu semua, adalah malam yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi SAW di dalam hadis beliau bahwa malam ini adalah malam di mana ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam dosa-dosa hamba-hambanya, ya, mengampuni segala macam dosa umat Islam, kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang bermusuhan. Dalilnya, yatalillahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyakin. Allah melihat kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Lalu dia mengampuni semuanya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban ini bukanlah dalil yang sahih sebenarnya, ya. Ini menurut para perawi hadis adalah derajat hasan, ya. Akan tetapi hasan sendiri Bapak Ibu semua, itu sudah lebih dari cukup bagi kita, ya, untuk mengamalkan ataupun paling tidak menghormati daripada malam nisfu Sya'ban itu sendiri. Jadi malam nisfu Sya'ban itu tadi apa Bapak Ibu? Malam pertengahan di bulan Sya'ban, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada malam nisfu Sya'ban ini, Bapak Ibu semua, Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni ya dosa-dosa hamba-hambanya, ya, memandang kita hamba-hambanya dengan pandangan rahmat, ya, kecuali kepada dua golongan Bapak Ibu semua, yaitu orang-orang musyrikin, ya, yang menyekutukan Allah, berperilaku syirik, dan juga orang-orang yang saling bermusuhan atau saling menyimpan dendam di dalam hatinya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam nisfu Sya'ban ini ya adalah malam pengingat bagi kita. Kenapa? Karena kurang lebih sekitar 2 minggu lagi, ya, kurang lebih 2 minggu lagi, ya, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Di mana kita mengetahui Bapak Ibu semua, bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang sangat diistimewakan bagi kita umat Islam, ya, dan juga terdapat syariat yang sangat agung, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan dalam riwayat lain, Bapak Ibu semua, riwayat yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan, ya, tidak melaksanakan ya ibadah puasa sunnah, ya, di bulan-bulan lain sebanyak di bulan Sya'ban. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak Ibu, paling banyak melaksanakan ibadah puasa sunnah, ya, shaum sunnah, itu di bulan Sya'ban. Artinya apa? Bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan Bapak Ibu semua. Sebelum kita memasuki bulan yang wajib melaksanakan ibadah puasa, yaitu bulan Ramadan, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah melatih dirinya, ya, untuk mempersiapkan bulan Ramadan dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jadi
Amalan apa Ustaz yang paling banyak atau yang paling baik kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Menurut hadis, Nabi SAW paling banyak melaksanakan ibadah puasa sunnah Bapak Ibu semua di bulan Sya'ban. Nah, saya yakin pasti Bapak Ibu, ayah bunda sekalian mungkin ya, ada yang sudah melaksanakan ibadah puasa sunnah ini, ya, mengikuti tuntunan dari Nabi SAW. Akan tetapi Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ingin Al-Fakir tekankan kepada Bapak Ibu semua adalah terkait dengan dalil yang pertama, yaitu yang disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ya di malam nisfu Sya'ban, kebetulan itu bertepatan dengan besok ya Bapak Ibu, hari Senin tanggal 2 Februari, di malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni ya berbagai macam kesalahan hamba-hambanya, lalu memandang kita dengan pandangan rahmat Bapak Ibu semua, kecuali kecuali kepada dua golongan, yaitu orang-orang yang melaksanakan kesyirikan, ya, musyrikin, dan juga orang-orang yang menyimpan dendam, ya, menyimpan permusuhan di dalam hatinya. Nah, jarang sekali nih, biasanya ketika kita berbicara tentang suatu amalan, biasanya amalan itu sifatnya ibadah, ya, bisa sholat, ya, bisa puasa, bisa sodako, bisa mengaji, ataupun ikut majelis taklim dan lain sebagainya. Jarang sekali dibahas Bapak Ibu semua bahwa ternyata ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan di bulan Sya'ban ini ya kita selaku umatnya ya harus menjauhi ya harus menghindari penyakit-penyakit hati Bapak Ibu. Karena musyrik ini ya syirik dan juga permusuhan ini bukanlah suatu penyakit yang menjangkiti fisik Bapak Ibu semua. Akan tetapi syirik dan juga permusuhan ini adalah penyakit yang menggerogoti hati. Nah, jadi Al-Fakir menghimbau kepada diri Al-Fakir pribadi dan juga kepada Bapak Ibu semua, hendaknya kita keluar dari ruangan Zoom ini, ya, mengingat besok adalah malam nisfu Sya'ban, maka Al-Fakir mengajak kepada Bapak Ibu semua, ayah bunda, dimanapun berada, untuk pertama-tama kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak zikir, memperbanyak taubat, ya, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Akan tetapi yang tidak boleh dilupakan Bapak Ibu semua, ya, kita harus benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjauhi permusuhan. Nah, kalau seandainya ibadah yang sifatnya hablu minallah, itu gampang aja Bapak Ibu. Sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Hubungan kita antara kita dengan Allah. Akan tetapi, ternyata Nabi SAW itu juga mengingatkan kita, ya, terkait dengan perkara hablu minannas. Nah, mungkin di antara kita Bapak Ibu masih ada yang bermusuhan, mungkin wallahu alam dengan tetangganya, ya, ataupun dengan ahli keluarganya, bisa jadi saudaranya, ataupun na'udzubillah min dzalik dengan ayah ibunya, ataupun dengan anak-anaknya mungkin, ataupun dengan siapapun. Maka Nabi memerintahkan kita ya untuk kita membuang permusuhan ya, khususnya di malam nisfu Sya'ban ini. Karena apabila kita tidak melaksanakan hal itu Bapak Ibu semua, kita tidak termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga tidak termasuk orang-orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kita masih menyimpan dendam. Nah, karena tadi dalilnya jelas itu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni ya dosa-dosa para hambanya dan memandang kita dengan pandangan rahmat kecuali kepada dua golongan, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan dan juga orang-orang yang masih menyimpan permusuhan. Nah, sampai di sini dapat poinnya, Bapak Ibu semua. Kebetulan malam nisfu Sya'ban itu, insya Allah besok, ya, besok itu adalah malam nisfu Sya'ban, malam ke pertengahan di bulan Sya'ban, yang dimana apabila malam nisfu Sya'ban itu, malam nisfu Sya'ban itu juga menandakan bahwa
tak lama lagi kita akan kedatangan dengan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Karena pertengahan nisfu Sya'ban artinya bulan Sya'ban sisa separuh lagi. Saya yakin mungkin di antara jenengan ada yang nggak sadar. Loh iya Ustaz, ini sudah pertengahan Sya'ban toh. Loh, nah makanya di dalam kesempatan ini Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kita ternyata sudah sampai di pertengahan bulan Sya'ban Bapak Ibu. Nah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala luar biasanya, kita masih diingatkan ya, hei wahai hamba-hambaku, malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana aku mengampuni dosa-dosa kalian, aku memandang kalian dengan pandangan rahmat, kecuali kepada dua golongan, yaitu golongan yang melaksanakan kesyirikan, ya, menyekutukan aku, dan orang-orang yang masih menyimpan permusuhan atau dendam di dalam hatinya. Kalau kita berbicara permusuhan atau dendam ini Bapak Ibu sekalian, ini kan sifatnya pasti antara kita dengan sesama manusia. Tidak ada kita menyimpan, nauzubillah, kita menyimpan dendam dengan Allah gitu ya. Kita menyimpan permusuhan dengan Allah gitu. Tidak ada. Yang dimaksud sabda Nabi ya, menyimpan dendam dan permusuhan pasti ya antara kita dengan sesama manusia. Nah, makanya Al-Fakir mengajak kepada Bapak Ibu semua ya, ayo setelah ini kalau kita pengen menjadi golongan yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang dengan pandangan rahmat ya, mulai malam hari ini ya, puncaknya besok, mari sama-sama kita memaafkan apabila ada kerabat kita, apabila ada kenalan kita yang mungkin pernah menzolimi kita, ataupun mungkin pernah menyakiti hati kita sehingga kita menyimpan dendam, menyimpan permusuhan. Ayo Bapak Ibu, setelah ini kita singkirkan segala macam hal tersebut, agar supaya apa? Kita termasuk dalam sabda Nabi tersebut, orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Al-Fakir diberikan rezeki ya, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan malam nisfu Sya'ban khususnya tahun lalu ya di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Tahun lalu Al-Fakir malam nisfu Sya'ban di Mekah Al-Mukarramah. Itu luar biasa Bapak Ibu semua. Ketika malam nisfu Sya'ban itu orang-orang semuanya berlomba-lomba ya, seluruh jamaah ya yang melaksanakan ibadah umroh khususnya di sekitar Masjidil Haram itu Bapak Ibu semua berlomba-lomba untuk apa? Ada yang melaksanakan iktikaf di masjid ya, dengan mengaji ya, dengan sholat dan lain sebagainya. Ada juga yang melaksanakan amalan di malam nisfu Sya'ban itu dengan apa? Dengan infak, dengan sodako. Karena itu tadi banyak sekali jamaah kita ya yang paham sebenarnya dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Akan tetapi sedikit mungkin yang paham bahwa selain amalan-amalan ibadah ya Bapak Ibu semua, selain amalan-amalan ibadah, ternyata ada amalan yang tak kalah penting, yaitu amalan hati. Dengan cara apa? Dengan cara mengubur permusuhan, ya, mengubur dendam, mengubur iri, mungkin mengubur dengki, hal-hal yang sifatnya bersemayam di dalam diri kita, Bapak Ibu semua. Ternyata disebutkan di dalam sabdanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita lepaskan, untuk kita buang jauh-jauh ketika malam nisfu Sya'ban. Nah, seperti itu. Jadi Al-Fakir mengajak pada Bapak Ibu semua, ya, mari sama-sama kita buang permusuhan Bapak Ibu semua. Kita buang dendam, ya, kita buang unek-unek yang mungkin ada di dalam hati kita terkait dengan saudara kita, terkait dengan keluarga kita, terkait dengan tetangga kita, ataupun mungkin terkait dengan rekan kerja kita. Supaya apa? Supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga
dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja yang akan Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini. Berhubung ini adalah jam istirahat. Yang pasti Bapak Ibu semua, Al-Fakir menginginkan ya, khususnya kepada diri Al-Fakir pribadi dan juga kepada Bapak Ibu semua, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang kita sama-sama tunggu, Bapak Ibu semua. Bulan yang datangnya setahun hanya satu kali. Seringkali kita merasa bahwa ibadah kita, ya, merasa bahwa amalan kita di bulan Ramadan itu mungkin kurang maksimal, ya, mungkin kurang baik. Bisa jadi disebabkan karena persiapan kita yang kurang. Nah, artinya di bulan Sya'ban ini, Bapak Ibu semua, marilah kita mempersiapkan diri, menata hati, menata niat, semata-mata untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan semoga ibadah kita di bulan Ramadan kelak yang kurang lebih sekitar 14 sampai 15 hari ke depan ini, ya, menjadi Ramadan terbaik, ya, menjadi Ramadan yang paling istimewa bagi kita, karena kita sudah menjadi orang-orang yang memaafkan, kita sudah menjadi orang-orang yang mengikhlaskan, ya, kita sudah menjadi orang-orang yang muhsinin, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang ingin Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir tidak ingin berpanjang lebar supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan esensi daripada apa sebenarnya makna daripada malam nisfu Sya'ban tadi. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Al-Fakir ulangi bahwa di malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa manusia, ya, seluruhnya, lalu memandang kita, ya, umat manusia dengan pandangan rahmat, ya, pandangan kasih sayang, kecuali hal itu tidak diberikan kepada dua golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang melaksanakan kesyirikan, dan yang kedua orang-orang yang menyimpan permusuhan, dendam di dalam hatinya. Bisa didapat poinnya, Bapak Ibu semua? Bisa didapat poinnya? Dapat. Bisa didapat ya penjelasannya, bisa dipahami ya penjelasan Al-Fakir. Nah, adapun terkait dengan amalan-amalan lain, Bapak Ibu semua, di dalam bulan Sya'ban ini, ya, tidak ada amalan khusus yang disyariatkan. Akan tetapi tadi disebutkan bahwa Nabi SAW itu adalah paling banyak memperbanyak, ya, puasa sunnah di bulan Sya'ban ini dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Artinya apa? Kanjeng Nabi juga mempersiapkan dirinya, ya, menjelang bulan Ramadan, beliau memperbanyak puasa sunnah, ya, paling banyak dilaksanakan di bulan Sya'ban. Jadi ayo kita belajar, ya, jangan sampai kita hanya bisa berpuasa Ramadan saja yang wajibnya, ya, akan tetapi kita belum sanggup melaksanakan puasa sunnah. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, ayo kita mengikuti sunnah beliau, ya, untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini masih ada waktu nih, masih ada 13-14 hari ke depan sebelum Ramadan. Monggo Bapak Ibu, besok hari Senin nih, besok kita bisa puasa Senin Kamis, mungkin ada yang terbiasa, besok ini sudah hari Senin Bapak Ibu. Jadi monggo jenengan, ya, setelah ini mungkin istirahat lebih awal, ya, tidur lebih awal untuk melaksanakan qiyamul lail, ya, bisa dengan tahajud, tadarus, lalu ditutup sebelum subuh dengan sahur, Bapak Ibu semua. Nah, karena itu merupakan sunnah Nabi SAW untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, seperti itu. Kurang dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf Bapak Ibu semua. Sebelum Al-Fakir tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, 1-2 orang. Al-Fakir persilahkan. Monggo, kalau ada yang ingin bertanya terkait Sya'ban atau terkait apapun, Al-Fakir persilahkan. Ada yang ingin bertanya mungkin Bapak Ibu? Tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, ya, nah mungkin Al-Fakir akan sedikit, ya, berusaha untuk mengobati kerinduan Bapak Ibu semua, ya,
khususnya dengan Baitullah atau Ka'bah di Masjidil Haram, Bapak Ibu. Mohon izin sebentar. Oke, mana ya? Nah, jadi memang Bapak Ibu, Al-Fakir adalah ini dia. Nah, kelihatan nggak fotonya Bapak Ibu? Halo? Kelihatan nggak fotonya Kelihatan. di layar? Kelihatan ya? Nah, Ya. ini beberapa minggu yang lalu ini Bapak Ibu. Belum nyampe 1 bulan yang lalu ini. Jadi memang agenda Al-Fakir ya diamanahkan untuk membersamai jamaah haji dan umroh ya ke bulan Ramadan, ke Masjidil Haram. Kebetulan ya bisa sebulan sekali ataupun 2 kali ataupun sebulan 2 kali ya Pak Ibu. Jadi rambut Al-Fakir itu tidak pernah panjang karena selalu Al-Fakir potong ya, selalu Al-Fakir habiskan ketika berada di tanah suci. Nah, siapa yang pengen sholat di Masjidil Haram? Katakan saya. Saya. Baik. Nah, jadi Masjidil Haram ini, Bapak Ibu, adalah tempat yang sangat-sangat diimpikan ya oleh kita umat Islam. Baik itu yang sudah pernah melaksanakan haji ya, ataupun sudah bolak-balik melaksanakan umroh, pasti seluruh umat Islam itu menginginkan untuk bisa kembali sholat di Masjidil Haram, khususnya di depan Ka'bah. Jadi Al-Fakir mendoakan semoga Bapak Ibu yang hadir ya di majelis ilmu pada malam hari ini, Allah undang semuanya ya, Allah undang seluruhnya bersama dengan keluarganya, bersama dengan orang-orang yang disayangi, bersama dengan orang-orang terkasih ya, untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Barang siapa yang fakir, maka akan Allah kayakan. Barang siapa yang sibuk, maka akan Allah luangkan waktunya. Barang siapa yang sakit, akan Allah sehatkan ya, selama jenengan mempunyai kerinduan ya, mempunyai niat yang besar untuk hadir ya di Masjidil Haram. Nah, baik, mungkin hanya itu saja. Oke. Nah, jadi baik. Jadi Bapak Ibu, apakah kakak Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir memohon maaf kepada ayah Bunda, apakah kakak semua apabila dalam penyampaian Al-Fakir terdapat kata-kata yang mungkin kurang berkenan ya, terdapat kata-kata yang mungkin kurang baik ya. Niat Al-Fakir adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ya, mendoakan Bapak Ibu semua semoga di momen malam nisfu Sya'ban ya, kita tercatat sebagai orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang dengan pandangan rahmat ya, dijauhkan dari kesyirikan serta ya, serta dapat memaafkan serta dapat menjadi orang yang memaafkan ya, apabila di dalam hati kita mungkin masih terdapat sakit hati ya, masih terdapat dendam kepada saudara kita atau kepada siapapun, kita dapat menjadi orang yang ikhlas Bapak Ibu semua. Dibayar. Halo, Assalamualaikum. Halo, suara siapa ya? Mungkin hanya itu saja Bapak Ibu, abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Al-Fakir akhiri pembahasan malam ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir kembalikan kepada moderator. Silakan. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, ayah bunda abang kakak, betapa ruginya jika kita rajin beramal, tetapi hati masih berat untuk memaafkan. Padahal bisa jadi itu menjadi penghalang ampunan, bukan karena kurangnya kita ibadah, tapi melainkan karena masih ada luka, masih ada
sesuatu yang belum dilepaskan di dalam hati kita. Maka malam ini mari kita sama-sama belajar melapangkan hati, saling maafkan, dan berdamai dengan masa lalu. Semoga Allah bersihkan hati kita sebelum bulan Ramadan tiba ya ayah bunda bang kakak. Nah sama halnya dengan Nabila yang banyak kekurangannya ini. Mohon maaf lahir batin juga ya ayah bunda bang kakak. Dimaafkan nggak nih ayah bunda? Dimaafkan. Baik, alhamdulillah terima Transfer dulu kasih 100, kepada transfer dulu 100 baru saya maafkan. Transfer dulu 100. tolong ayah bunda bang kakak dimaafkan ya. Ya, Alhamdulillah terima kasih ya Ustadz Ferdi atas ilmu dan nasihatnya pada malam hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan, apa yang disampaikan hari ini bermanfaat, bisa kita pahami, kita amalkan dan menjadi bekal untuk mengisi bulan Sya'ban dengan lebih baik lebih baik menuju ke bulan Ramadan ya ayah bunda bang kakak. Nah, terima kasih kepada ayah bunda abang kakak yang sudah membersamai kajian ini. Semoga setiap langkah menuju majelis dicatat sebagai kebaikan dan menjadi sebab bertambahnya keberkahan dalam hidup kita. Semoga Allah mudahkan kita memperbanyak amal di bulan Sya'ban, menguatkan hati untuk selalu mudah bertaubat dan menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan dalam keadaan yang lebih setia. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak ayah bunda bang kakak. Terima kasih. Selamat beristirahat Bapak Ibu, semoga didamaikan hatinya, ya, semoga diluaskan rezekinya, disehatkan badannya. Kita nanti ketemu lagi di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Jazakumullah khairan katsira. Ya, terima kasih Ibu. Selamat malam. Betul.